Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Bagus sekali. Sekarang kita akan absen terlebih dahulu. Bunga Cita? Hadir, Bu. I Gusti Bagus Yoga Permana Purana. Hadir, Bu. Bagus, semuanya hadir ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ke kelas pimpin doa. Oke, posisi siap. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dan berdoa saja. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian beberapa pertanyaan untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian pada materi ini. Kalian bisa menjawab sesuai dengan kemampuan kalian, dan kalian tidak perlu untuk takut salah, oke? Anak-anak, jika kalian memiliki sebuah nilai skor permainan di komputer, kira-kira program apa yang kalian gunakan untuk menyimpannya? Siapa yang bisa? Feni? Variabel, Bu. Betul sekali, Feni. Sekarang, coba kalian bayangkan jika kalian memiliki sebuah robot. Kalian ingin agar robot tersebut bisa maju terus sampai bertemu dinding. Kira-kira, perintah apa yang akan kalian gunakan agar gerakan dari robot tersebut dapat berulang dan bisa berhenti ketika bertemu dengan halangan? Siapa yang bisa? Ari? Perulangan dan percabangan, Bu. Betul sekali, Ari. Dari jawaban kalian, Ibu dapat melihat bahwa kalian sudah memiliki pengetahuan dasar tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi konsep dasar dari variabel, input-output, perulangan, dan juga percabangan melalui pengamatan program visual, menjelaskan fungsi dari setiap konsep tersebut berdasarkan pengamatan yang disajikan oleh guru, serta membuat blok program sederhana pada platform Scratch atau Blockly yang dapat menggerakkan robot agar bisa berjalan sesuai dengan lintasan yang sudah ditentukan. Nah, sebelum lanjut, Ibu memiliki beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, siapa yang pernah menggunakan mesin otomatis? Elsa? Saya pernah menggunakan printer, Bu. Bagus. Nah, menurut kalian, bagaimana perangkat tersebut dapat menerima perintah? Restiti? Karena kita menekan tombol atau memberi perintah, Bu. Ya, betul Restiti. Tapi, tombol bisa dipahami karena ada program yang mengaturnya. Program menyimpan informasi di dalam variabel, sehingga mesin tahu perintah apa yang harus dijalankan. Jadi, variabel merupakan tempat untuk menyimpan nilai yang dibutuhkan oleh program. Nah, kalau kalian memiliki robot di rumah, kira-kira perintah apa yang akan kalian berikan agar robot tersebut dapat membantu pekerjaan kalian di rumah? Chandra? Penyapu, Bu. Irfan? Mengangkat barang, Bu. Bagus sekali. Nah, menurut kalian, mengapa robot harus bisa memilih tindakan yang tepat sesuai dengan situasinya? Amanda? Supaya tidak salah, Bu. Benar sekali, Amanda. Agar robot dapat memilih tindakan yang tepat, program menggunakan percabangan digunakan untuk mengambil keputusan sesuai dengan situasi. Sedangkan program menggunakan perulangan digunakan untuk mengulang perintah sampai kondisi tertentu tercapai. Ini merupakan logika dasar dalam pemrograman. Hari ini, kalian akan membahas mengenai bagaimana cara agar robot dapat berjalan sesuai dengan lintasan. Kalian akan mengerjakan ini bersama dengan teman kelompok kalian, dan hasilnya akan kalian presentasikan di depan kelas. Nah, coba kalian perhatikan. Ini adalah robot yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kita hari ini. Tugas kalian adalah membuat robot ini agar dapat berjalan sesuai dengan lintasan yang sudah kita tentukan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan program sederhana ini. Kira-kira, jika program ini dijalankan, apa yang akan terjadi? Feni? Robot akan bergerak maju lurus, Bu. Benar sekali. Mari kita buktikan ya. Nah, sesuai dugaan kalian, robot ini bergerak maju lurus. Sekarang coba kalian bayangkan, jika robot ini harus melewati lintasan dengan jalur berbelok. Terkadang, robot harus melewati lintasan dengan tikungan tajam dan juga persimpangan. Sehingga, robot harus menyesuaikan kecepatan dan juga arah agar robot tidak keluar dari lintasan. Nah, menurut kalian, bagaimana cara menyusun program agar robot dapat berjalan sesuai dengan lintasannya? Nizi? Menggunakan variabel dan perulangan, Bu. Ada lagi? Hendra? Menggunakan percabangan, Bu. Baik, itu merupakan ide-ide awal yang bagus. Sekarang kita coba cari solusi bersama dengan diskusi kelompok. Sekarang, kita akan bekerja dalam kelompok. Sesuai dengan pembagian yang sudah Ibu tentukan, kelas ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Sekarang, silakan kalian duduk bersama teman kelompoknya sesuai dengan pembagian yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Silakan. Sekarang, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, anak-anak, sebelum kalian mengerjakan LKPD, ada pun hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, silakan kalian kerjakan LKPD ini bersama dengan teman kelompok kalian.
Jangan ada yang mengerjakan sendiri-sendiri. Yang kedua, silakan kalian kerjakan menggunakan blok program yang sudah tersedia. Dan terakhir, silakan kalian catat hasil diskusi kalian di lembar LKPD yang sudah disediakan, dan hasilnya nanti akan kalian presentasikan di depan kelas. Nah, untuk sumber belajar tambahan, Ibu sudah memberikan modul ajar kepada kalian melalui Google Classroom. Silakan kalian gunakan modul ajar itu untuk membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Apakah sudah paham semuanya? Saya, Bu. Ya, Sinta? Bu, apakah program harus dibuat lengkap sampai robot bisa melewati semua persimpangan? Pertanyaan bagus. Ya, program yang kalian susun diusahakan bisa melewati semua persimpangan yang ada. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa logika program benar-benar bekerja untuk menyelesaikan masalah. Gimana kelompok 2? Bagaimana cara kalian memastikan agar robot itu bisa berjalan di lintasan meskipun kecepatannya berubah? Kita bisa mengatur kecepatannya dengan blok set speed, Bu. Bagus. Kalau begitu, kalian bisa menghubungkan pengaturan kecepatan dengan robot tersebut. Baik, Bu. Bagaimana? Kelompok kalian sudah sampai mana? Sudah mulai membuat ini. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian memiliki robot yang harus maju terus sampai bertemu dinding, perintah apa yang kalian gunakan agar gerakan itu berulang? Pakai tulang. Betul. Lalu, perintah apa yang digunakan agar robot tersebut dapat berhenti jika bertemu dinding? Menggunakan percabangan. Betul, itu logika yang benar. Silakan kalian lanjut mengerjakan ya. Baik, Bu. Nah, anak-anak, silakan kalian lanjutkan mengerjakan LKPD kalian dan diskusi kelompok. Setelah itu, silakan kalian coba robot kalian pada lintasan di bawah ini. Baik anak-anak, karena sesi diskusi telah berakhir, sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi kelompok. Silakan untuk kelompok yang maju pertama adalah kelompok 1. Oke, jadi kami di sini kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Dari hasil diskusi kami menyimpulkan. Kami akhirnya menggunakan blok-blok untuk perulangan maju. Lalu blok if untuk kondisi saat bertemu dinding. Dengan begitu, robot dapat tetap berjalan sesuai lintasan. Oke, terima kasih kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Kami setuju dengan penggunaan loop. Tapi menurut kami, kecepatan robot juga perlu diatur agar tidak keluar dari jalur tikungan tajam. Bagus. Presentasi dari kelompok 1 sudah menyampaikan ide-ide menarik mereka, dan pendapat dari kelompok 2 bisa menambah wawasan kita. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan balik ke tempat. Sekarang silakan kelompok terakhir yang presentasi adalah kelompok 4. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi, kami memanfaatkan blok loop untuk mengatur perulangan gerakan maju, kemudian menggunakan blok if sebagai kondisi ketika robot mendekat adanya dinding di depannya. Selain itu, kami juga menambahkan pengaturan speed agar kecepatan robot dapat disesuaikan sehingga gerakannya lebih stabil dan sesuai lintasan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Apakah dari kelompok lain ada tanggapan? Saya, Bu, Ya, Wendy? itu sudah sesuai menurut kini saya karena sudah ada perulangan dan pengaturan speednya, Bu. Terima kasih, Bu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, karena sesi diskusi telah berakhir, silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Baik, terima kasih anak-anak untuk presentasi dan juga tanggapan kalian. Sekarang, untuk mengukur kemampuan kalian, Ibu sudah menyediakan tes evaluasi kognitif melalui WordWall, yang linknya bisa kalian akses di Google Classroom. Untuk pengerjaan, bisa kalian kerjakan mulai dari sekarang. Baik anak-anak, karena waktu pengerjaan evaluasi sudah berakhir, sekarang siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan Adrian. Baik, ini kita belajar membuat robot sampai garis akhir menggunakan variabel. Bagus. Ada yang lain? Ya, Bunga, silakan. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan hari ini kita belajar banyak hal. Yang pertama itu tentang input-output, yang kedua itu tentang perulangan untuk menjalankan robot terus-menerus, dan yang terakhir itu percabangan untuk membelokkan robot. Bagus, terima kasih ya. Jadi, poin penting pembelajaran kita hari ini adalah variabel untuk menyimpan nilai, input dan output untuk memberi perintah dan juga menampilkan hasilnya, serta percabangan dan perulangan untuk mengkondisikan program agar dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Sebagai tindak lanjut, untuk yang nilainya masih di bawah KKM, kalian bisa mengerjakan soal remedial yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Sedangkan untuk kalian yang nilainya sudah di atas KKM, silakan kalian mengerjakan soal pengayaan yang linknya juga sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara robot menggunakan sensornya agar bisa mendeteksi lingkungan sekitarnya. Jadi, Ibu harap kalian bisa menyiapkan diri kalian sebelum kita beralih ke pertemuan berikutnya. Sekarang, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, untuk sebelumnya, posisi siap mengakhiri pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siang.